Homili di hari Minggu biasa yang ke-15 pada tanggal 12 Juli tahun 2020, masa pandemi COVID-19. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan ayat 1 dalam Injil ini sungguh menarik. Dikatakan demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Yesus rupanya suka melihat danau, lalu ia duduk di tepi danau. Sebagai seorang rabi Yahudi, Yesus memiliki ciri khas yang menarik, revolusioner, dan bisa membuat mujizat-mujizat yang mungkin tidak dijumpai atau ditemukan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Yesus sangat berbeda dari rabi-rabi Yahudi lainnya. Karena begitu banyaknya orang berkerumun, maka Yesus harus naik ke perahu, maka ia memisahkan dirinya dari banyak orang, supaya ia senantiasa berbicara tentang pengajarannya. Pengajaran Yesus ialah tentang firman Allah. Dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan 11 sangat jelas mendefinisikan arti firman itu. Katanya demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Namun dalam perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih, di situ eksplisit dikatakan jenis tanah macam apa yang membuat firman itu bisa bertumbuh dan berkembang. 1. Pinggir jalan. 2. Tanah berbatu-batu. 3. Tanah yang ditumbuhi semak duri. Dan 4. Tanah yang baik. Allah selalu mengucapkan firman-Nya kepada semua orang, tidak peduli orang yang baik atau orang yang jahat. Firman itu memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi bisa punah kalau jatuh di tanah yang tidak baik. Seperti virus corona, luar biasa efeknya, membuat sakit dan bisa mematikan. Tetapi virus itu akan punah ketika kena sabun jenis apapun. Intinya, siapapun bisa mendengarkan firman Allah. Persoalannya, di tanah macam apa ia ditaburkan, karakter macam apa yang mendengarkan. Benih tentu tidak dapat hidup di pinggir jalan, karena akan dimakan burung. Di batu-batu, karena tanahnya sedikit. Di semak berduri, karena dia akan kalah dengan semak yang lebih kuat dan parasit. Jadi, benih tentu hanya dapat hidup di tanah yang baik. Tanah yang baik itu ialah yang sudah disiapkan, dibersihkan, digemburkan, bahkan mungkin harus dengan pupuk yang cocok dan sesuai. Saudara-saudari terkasih, terkait dengan tanah itu Yesus mengatakan, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga." Orang senang mendengarkan kata rahasia. Rahasia itu selalu diincar orang. Apakah itu rahasia yang tak baik? Misalnya gosip, hoax. Ini rahasia ya, jangan beritahu kalau dia itu ada. Contoh-contoh macam itu. Ada juga rahasia yang baik. Misalnya orang tua merahasiakan harta warisan kepada anak-anaknya sampai tiba waktunya. Sedangkan rahasia kerajaan surga yang dimaksud oleh Yesus ialah bagaimana memperoleh kepenuhan hidup, bagaimana menjadi kudus, bagaimana menjadi anak-anak Allah yang baik.
Saudara-saudari, potensi dan peluang menjadi tinggal dalam kerajaan surga itu sudah diberikan Tuhan Allah. Kita lihat di ayat 11 di Injil. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa maksudnya kata mempunyai? Maksudnya ialah mempunyai mata yang mau melihat dengan baik, mempunyai telinga yang mau mendengar untuk dapat mengerti dengan baik. Kebenaran firman Allah dapat kita lihat dengan baik lewat ciptaannya, lewat kehidupan kita. Lalu kita mengangguk sebagai tanda setuju. Kuasa firman Allah kita dengarkan dengan baik dan kita olah dengan baik supaya dapat mengerti dengan baik. Maka seperti kata Nabi Yesaya tadi, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara sekalian, COVID-19 tidak menghambat kita untuk percaya. Allah sedang mengizinkan kita mengalami pencobaan. Tetapi kita harus keluar dari pencobaan dengan setia melaksanakan peraturan kesehatan COVID. COVID-19 tidak menghambat kita untuk berkarya, bahkan akan berlipat ganda, karena semuanya akan kita lakukan dengan kehati-hatian, dengan tidak menunda-nunda. Dengan pandemi COVID, sebenarnya kita mau dihantar untuk percaya dan beriman dalam konteks. Dalam konteks pandemi, kita bertanya, apa yang Tuhan inginkan dari kita? Dalam konteks COVID-19, Tuhan ingin menghendaki apa yang mau kita lakukan kepadanya. Hanya satu saja. Obat belum ditemukan, vaksin juga belum ditemukan. Tapi jalan keluar sudah diberikan, yakni kita melaksanakan peraturan kesehatan. Mengalami pandemi COVID adalah bagian dari iman, agar kita tidak sampai putus asa, tetapi kita harus memiliki pengharapan, optimis. Kita harus bersatu dengan semua orang agar kita bisa keluar dengan cara melaksanakan peraturan kesehatan. Kita pentingkan diri lebih dahulu supaya orang lain selamat. Itu yang selalu dikatakan oleh petugas kesehatan. Maka saudara-saudari, jangan menyayangkan keselamatan kita. Kita hargai kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita, agar kita dapat bersama-sama dengan orang lain mengalami kehidupan yang lebih baik. Tuhan berkarya, hasilnya akan berlipat ganda kalau kita setia kepada Tuhan dengan menjalankan protokoler kesehatan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.